Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tematik pada tema 2 subtema 1. Materi kita hari ini yaitu kosakata tentang keragaman benda. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak hebat sebelum belajar. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Anak-anak hebat, Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Sekarang, dapatkah kalian menyebutkan apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Yang digunakan yaitu kertas, lalu air, dan baskom. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut ya anak-anak hebat? Caranya sangat mudah. Perahu diapungkan di dalam baskom berisi air. Bisa juga diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Anak-anak hebat, banyak benda yang digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Contoh benda yang digunakan untuk bermain yaitu simpai. Tahukah kalian anak-anak hebat, apakah simpai itu? Pernahkah kalian memainkannya? Nah, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Berdasarkan bacaan tersebut, dapatkah kalian menyebutkan ciri-ciri simpai anak-anak hebat? Bu Indah, saya bisa menyebutkan ciri-ciri simpai. Simpai berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Wah, kamu hebat. Jawabanmu betul semua. Terima kasih Bu Indah. Iya, sama-sama. Anak-anak hebat, ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Nah, benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas.
Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita ya anak-anak hebat. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Sekarang dapatkah kalian menemukan makna kata-kata berikut ini ya anak-anak hebat? Yang pertama ada kata halus. Makna dari kata halus yaitu tidak kasar, lembut, licin. Sedangkan yang kedua yaitu kasar. Maknanya yaitu kesat atau tidak halus. Lalu ada kata basah, artinya mengandung air. Lalu ada kata tetap, yang artinya tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Dan yang terakhir ada kata berubah, artinya menjadi lain atau berbeda dari semula. Untuk menguji pemahaman kalian, kalian bisa mengerjakan latihan berikut ini ya. Susunlah huruf-huruf berikut hingga membentuk kata yang dimaksud. Yang pertama, tidak berubah keadaan atau bentuknya. Nah, ini adalah makna dari kata tetap. Selanjutnya ada kesat atau tidak halus. Tidak halus yaitu kasar dan mengandung air. Mengandung air yaitu basah. Selanjutnya ada licin, lembut atau tidak kasar. Lembut adalah halus. Lalu berbeda dari semula. Berbeda dari semula yaitu berubah. Anak-anak hebat, yuk amati teks percakapan berikut ini ya. Kalau Adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, Adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Menurutmu bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas ya anak-anak hebat? Nah, tentu saja bentuknya seperti gelas. Lalu bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Tentu saja bentuknya seperti botol. Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok? Bentuknya seperti mangkok. Nah, selanjutnya apa saja benda yang sifatnya sama dengan air ya anak-anak hebat? Yang sifatnya sama dengan air yaitu minyak, sirup, dan bensin. Anak-anak hebat, balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Berdasarkan cerita tersebut, bagaimanakah bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Ini sangat mudah ya anak-anak hebat. Tentu saja udara akan mengikuti bentuk balon. Selanjutnya, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik?
Nah, jika ditiupkan ke kantong plastik, udara akan mengikuti bentuk kantong plastik. Apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Tentu saja tidak sama ya anak-anak hebat, karena bentuk balon dan kantong plastik berbeda. Sekarang bagaimana menurutmu sifat udara? Udara selalu mengisi ruang yang ditempati. Kemudian udara menekan ke segala arah. Dan bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Anak-anak hebat, dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Sedangkan benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Yuk kita diskusikan makna kata berikut ini ya anak-anak hebat. Yang pertama ada kata wujud. Wujud yaitu rupa atau bentuk yang dapat diraba. Kemudian ada kata ukuran. Ukuran yaitu panjang, lebar, luas, dan besar suatu benda. Lalu ada kata padat. Padat yaitu penuh dan tidak berongga. Selanjutnya ada kata cair. Cair yaitu bersifat seperti air atau encer. Dan yang terakhir ada kata gas. Gas yaitu zat ringan yang sifatnya seperti udara. Dapatkah kalian menemukan benda-benda yang ada di rumahmu anak-anak hebat? Lalu beri tanda centang sesuai dengan wujudnya. Contohnya di sini ada boneka. Wujudnya yaitu padat. Lalu ada air. Wujudnya yaitu cair. Selanjutnya ada batu, wujudnya padat. Kemudian ada meja, wujudnya padat. Lalu ada isi LPG, wujudnya yaitu gas. Kemudian ada sirup dan minyak, wujudnya cair. Lalu ada botol, wujudnya yaitu padat. Kemudian ada udara dalam ban sepeda, wujudnya gas. Dan yang terakhir ada kopi yang diminum ayah, wujudnya yaitu cair. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.